Sebentar ya. Ahmad Kainama tuh ilmunya di Google Translate, kamu tahu nggak? Kalian tahu ya, Kejadian 1 ayat 1, Elohim, Bereshit bara Elohim eta jamayim ve'et ha'eret. Kalian Google Translate. Apa itu? Allah, Allah. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya Ahmad Kainama itu ada di Google Translate, Pak. Sekarang saya tanya, menurut Anda, orang yang ilmunya ada di Google Translate, pantaskah mendapat penghargaan kristologi dan mengajar di dalam masjid? Udah terlalu jauh. Enggak. Mungkin Pertama kali ketemu sama saya, Anda sudah menghina saya. Saya tanya, Ustadz Ahmad Kainama yang kamu bangga-banggakan mendapat kristologi, pantaskah dia mengajar dengan Google Translate? Saya coba pengen menyoroti dari sisi... Boleh saya bicara? Oh ya, silakan. Ya, bagaimana suara saya jelas enggak? Jelas suara saya? Jelas. Jelas saya, terima Oh, kasih. baik John Timothy dikasih ke Pak Zainal. Ayo lanjutkan. Nah, sebenarnya banyak yang saya mau tanggapi, tapi mengingat waktu yang begitu singkat, saya dari tadi menikmati pembicaraan ini. Saya mengamati, mendengarkan. Bagi saya, teman-teman Kristen, menanggapi tentang video Ustadz Kainama memberikan pembelaan terhadap agamanya, bagi saya pribadi itu adalah sah-sah saja. Ya, kalian memberikan testimoni bahwa Ustadz Kainama atau mungkin Pak Kainama, ya, karena ada sebagian teman-teman juga yang menolak disebut dia Ustadz. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa dia orangnya bodoh, tolol, dan seterusnya, bagi saya itu adalah sah-sah saja. Karena dalam rangka mempertahankan iman kalian. Tapi ketika di sana telah disinggung Al-Quran, telah menyinggung-nyinggung, nyerempet masuk ke dalam ranah umat Islam, maka saya perlu untuk menjelaskan. Bagaimana? Boleh? Halo? Silakan. Iya, baik. Apa gini? Kita closing dulu. Ada diskusi, Pak. Iya, diskusi Maksud aja. Oh iya. Satu dua poin aja. Ada sesinya, Pak. Ada sesinya. Jadi sekarang begitu. sedang bereaksi apa yang dikatakan oleh Oke, gini. Kainama. Nah, soalnya ada pernyataan dari Maaf dulu, saya bicara dulu. Oh iya. Sekarang kita sedang mereaksi apa yang dikatakan Ustadz Kainama tentang kekristenan. Ya, mereka dengan bebas mengatakan ini dan itu tentang Kristen. Maka kita pun mau nggak mau juga masuk. Bagaimana kita mengatakan apa yang jadi imannya si Kainama begitu. Jadi nanti ada sesi diskusi, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Tunggu, mohon sabar. Terima kasih ya. Ya, mungkin saya lanjutkan aja ya kalau gitu ya. Bentar. Sebentar, Pak Zainal. Begini. Pak Kita saya tidak baik, Pak Bro. Saya mentaati Pak Erden. Saya mentaati. Gini. Cuma saya mau bilang satu hal, Pak Erden. Sebentar ya. 15 detik. 10 detik. Oh ya, silakan. Ya, saya cuma mau bilang kalau memang mau mereaksi videonya Ustadz Kainama, saya mohon agar jangan nyerempet masuk ke Al-Quran. Karena di sana tidak ada pembanding, tidak ada lawan kalian. Quran kalau Kainama juga justru panjang lebar terbuka bebas. Baiklah kalau begitu. Kalau Kristen, Anda jangan standar ganda. Di sini jangan standar ganda. Baik. Sebentar, Pak Zainal. Kalau begitu saya keluar dulu ya, karena ini. Ya. Sebentar ya, Pak Zainal. Sebentar dulu. Oke. Pak Zainal, nanti kita siapkan waktu untuk Bapak kasih klarifikasi. Tapi saya minta teman-teman ada 3 yang resen. Darman ini Kristen kah? Darman Kristen? Masih di live kan kalian? Masih. Silakan Pak John Timothy, digunakan waktu seefisien mungkin. Nanti
kita bisa minta klarifikasi dari Pak Jainul Arifin Poso. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Bang. Saya cuma mau nyorotin aja dari sisi orangnya gitu loh. Kayak nama dalam hal ini. Kalau dia berulang-ulang terus membahas Alkitab yang bukan kitabnya dia, kemudian dia mencomot-comot ayat dan menafsirkannya sendiri, kemudian salah. Saya pikir manusia ini sudah botol permanen gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi kehidupannya dia, apakah dari iman yang dia percaya sekarang, dari hasil penipuan ayat-ayat dari Alkitab, apakah yang disebut halal juga itu loh? Itu saya hanya mempertanyakan saja, apakah masih bisa disebut halal dengan hasil penipuan? Karena kenapa? Umatnya tidak mengerti apa yang dibicarakan, hanya percaya dengan omongannya Kainama. Kalau kita sebagai umat Kristen mengerti apa yang dibicarakan Kainama dan itu salah semua. Oke, kira-kira gitu aja Bang Herbert. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Darman Kristen kah? Pak Darman? Pak Darman? Panji Kris, Pak. Silakan Panji Kris. Biar waktu habis berikut ini kita buat untuk diskusi dengan Pak Jainal Arifin Poso. Silakan Pak Panji Kris. Ya, salam semuanya. Ya, salam. Ya, apa yang terjadi dengan pakai nama itu sebetulnya yang jadi problem itu adalah ketika dia mencari pembenaran dari Alkitab untuk membenarkan narasi-narasi yang imannya sekarang ini gitu. Ini yang tidak bisa kita terima sebetulnya. Kalau seandainya dia membahas keimanan dia saja itu nggak masalah. Tapi ketika dia membahas iman dia, kemudian mengambil narasi-narasi dari Alkitab, itu suatu hal yang keliru. Nah, yang anehnya juga, dia bilang Alkitab ini bukan Injil gitu. Tetapi semua yang ada di Alkitab ini diklaim dia untuk pembenaran Qur'annya. Ini kan sesuatu yang tidak logis gitu. Menolak Alkitab, tetapi menggunakan Alkitab sebagai pembenaran. Ya, kira-kira itu ya. Oke, terima kasih supaya waktu tidak terlalu banyak. Jadi itu saja yang mau saya komentari. Terima kasih. Ini Pak Darman masih ada, Pak? Pak Darman, Muslim atau Kristen, Pak? Halo, Pak Darman? Oke, saya turunkan lower hand-nya ya. Lewat aja deh. Oke, Holy Trinity ini terakhir ya. Silakan Holy Trinity sampaikan sesuatu. Habis itu kita kasih waktu untuk Pak Zainal menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Bisa kita diskusi juga, tukar pikiran atau tukar pendapat. Silakan, Holy Trinity. Oke, terima kasih Pak Kasih Jati. Mungkin saya berpatok kepada ayat Matius 18 ayat 7 ya. Yang dimana memang agak terbantahkan bahwa terjadinya penyesatan-penyesatannya di dunia ini gitu kan. Mungkin landasan saya di Matius 18 ayat 7 ya, saya bacakan saja. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Merujuk kepada Pak Kainama ini, dia dapat dikatakan sedang melakukan penyesatan dengan menggunakan Alkitab. Halo. Nah, ya, halo. Sebentar, Ya. Selesaikan aja dulu Holy Trinity. Langsung nanti ke Pak Darman ya. Tapi waktunya singkat Pak, supaya Pak Zainal jangan terlalu lama juga menunggu. Silakan. Iya, ya. Jadi kan sekali lagi ya, Pak Kainama ini kan sedang melakukan penyesatan dengan menggunakan Alkitab, ayat Alkitab. Ya, dia tidak paham tentang Yesus itu, tetapi dia memaksa menggunakan ayat Alkitab untuk menyesatkan. Ya, Pak Kainama, Anda memang boleh melakukan penyesatan, tapi Anda tidak bisa lari dari kecelakaan yang diberikan Tuhan itu kepada Anda. Hati-hati Anda pakai nama. Anda langsung berperkara terhadap Tuhan itu. Tinggal tunggu waktunya. Antara Anda dibinasakan atau Anda dipertobatkan. Terima kasih. Oke, sudah sekian. Ya.
Udah, terima kasih. Pak Oke, silakan Pak ini, Pak Darman, sampaikan Pak. Pak Darman. Pak Darman. Halo Pak Darman. Oke, silakan Pak Jainal, sampaikan apa yang mau disampaikan Pak. Perben, sebentar Perben. Apakah ini masih di live kan? Karena ini kan kita akan membahas yang lebih jauh terkait kalau ya, ini nanti kita tetap live kan, nggak apa-apa. Kita kan diskusi dialog, kita bukan menghakimi kok. Oke. Kita live kalau aja, merujuk ke sana, jangan lupa tanda Oke. tanya gitu ya. Itu aja. Oke, silakan Pak Jainal. Jadi sudah boleh saya ngomong ini? Iya, silakan. Ya, makasih Pak Erben. Luar biasa Pak Erben, orangnya sabar. Baik. Yang saya ingin tanggapi yang pertama-tama, yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan dari Pak, sebentar saya lihat dulu. Pak Humisar kalau tidak salah ya. Iya, Pak Humisar. Dia mengatakan bahwa, Pak Humisar mengatakan bahwa Al-Quran itu salah dengan menyebutkan bahwa Maryam itu saudaranya Harun. Saya kira mungkin Pak Erben sebagai seorang apologet yang sudah, kalau menurut saya sudah boleh dikategorikan sebagai orang yang sudah senior, ya, pasti sudah lebih mengetahui bahwa sudah banyak bertebaran jawaban di luar sana tentang klarifikasi nama saudara Harun. Jadi Harun yang dimaksud dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, itu bukan Harun di zamannya Nabi Musa. Nah, itu ada hadisnya. Suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan Harun dalam ayat ini? Bagaimana mungkin saudara Harun hidup di zamannya Siti Maryam? Maka Rasulullah sendiri pun menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu itu suka memberikan nama-nama kakek-kakek terdahulu mereka. Ya. Jadi untuk menghormati sebagai rasa kekaguman, sebagai penghormatan, sebagai doa, mereka memberikan anak-anak cucu mereka nama dari orang-orang tua nenek moyang mereka terdahulu. Seperti halnya Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Bukan berarti Ibrahimnya itu adalah Nabi Ibrahim. Bukan. Saya sendiri. Saya kasih nama anak saya Muhammad Arsyad. Karena kakeknya 8 generasi ke atas punya kakek namanya Muhammad Arsyad. Karena saya cinta dengan kakekku 8 generasi ke atas, saya berikan nama anakku Muhammad Arsyad. Nah ini. Halo. Ya, silakan. Pak Erben. Halo. Erben. Halo. Sebentar. Pak Darman tadi sudah kita kasih waktu Pak, tapi Bapak nggak respon Pak. Erben, saya bantu Pak. Oke. Iya, silakan. Apa mau disampaikan? Maaf Pak Julkai, itu yang membuat penabuh perang itu tadi, pertama itu saudara kenama bro ya, ingat ya. Enggak. Dia bentar. Enggak usah direspon. Artinya kita buktikan aja datanya itu. Kalau kayak nama kan memang sejak awal Pak udah polemik. Iya, oke, sekarang gini aja mau saya respon. Sekarang kalau Pak Darman, tolong Pak di-mute Pak Darman. Ya, halo. Iya, Malam. Iya, apa mau disampaikan Pak? Silakan. Apa boleh? Saya kan Muslim, Pak. Bolehkah ikut komen? Kalau gitu, sebentar. Masih ada tadi Pak Jainal yang bicara. Nanti Bapak tunggu Pak ya. Boleh, Pak. Oke. Pak Erben. Tadi ada yang resen Pak Paul, mau ditanggapi apa yang disampaikan Pak Jainal Pak? Ya baik, sedikit saya mau tanggapi dengan Pak Jainal. Tentang bagaimana tadi soal penyebutan Harun. Yang kita tahu bahwa Harun adalah keturunan Lewi. Dan bagaimana juga ada penjelasan-penjelasan bahwa Maria adalah keturunan Daud. Jadi memang sangat tidak ada hubungannya
dan itu adalah bentuk kesalahan, dan kata Miriam itu adalah adik daripada Harun itu sendiri. Jadi saya pikir apapun yang dikatakan itu hanya pembenaran. Terima kasih. Sekian. Erwin, aku mau tanya tuh Erwin. Ya, silakan. Nah, tadi kayak nama berusaha mencocokkan Nabi Isa Al-Masih itu sama Yesus. Kalau Yesus yang saya tahu, ibu Maria itu nggak ada saudaranya laki-laki, bro. Walaupun nggak bilang itu menyusukan nama-nama Nabi, nggak ada saudaranya. Nggak mungkin perempuan dikasih nama Harun. Coba cari kalian, makanya jangan, kalau nggak ada saudaranya laki-laki jangan disama-samain. Gitu maksud kita. Oke. Kayak Namin duluan tadi membawa nama-nama ke situ, bro. Coba dibuka Quran 23. Berarti Bapak percaya bahwa itu tadi itu ya saudaranya siapa? Bukan saudaranya Harun ya. Mau dibaca Pak, mau dibuka jika Pak. Itu iya. Maksudnya gini, jika Bapak tadi itu percaya bahwa Harun itu bukan saudaranya Maryam, ya, tetapi kakek buyutnya Maryam, tapi tertulis itu saudaranya Maryam, bagaimana Pak? Oke, Quran berapa dong, Bang? Bingung. Halo. Quran Kita berapa? teliti Pak. Ya, Quran berapa, Bang? Iya. 23. Quran 23. Ayat? Kayaknya 23 ayat 30. Lupa aku ayatnya berapa sih? Tan. Oke. 36. Kita baca lah 35, 36, 37. Biar kita tahu. Ingat dulu ya. 35. Bukan ini, coba cari dulu datanya. Belum yang itu loh, istri Imran melahirkan anaknya itu. Sebentar. Ibu Sofiatul Imran Ajara aja. bisa jelaskan, Bu, tentang Maryam saudara Harun bisa? Iya. Ibu Sofi? Bisa dijelaskan nggak itu? Apa Maryam saudara Harun itu dengan Maria Elizabeth, apa hubungannya? Bisa Ibu jelaskan? Gak ada hubungan, itu emang Quran salah sejarah kok. Ya mungkin Nggak. coba. Gini, Bro Erwin, aku Iya. potong dulu ya, Bro Erwin. Orang Halo, itu ngeles. Mereka sadar bahwa Harun itu Nggak, yang dimaksud oke. itu. Iya. Gini. Iya. Kita tidak simpulkan. Enggak, sebentar aja. Kasih Bukan aku 3 menit. begitu. Dengar dulu. Enggak, Kita tunjukkan data itu lebih bagus. Jadi Iya, kita tunjukkan data ada yang mau aja. saya bilang. Penting, Bro Erwin. Iya. Mereka ngeles sekarang. Mereka udah tahu Harun itu Nggak sudah usah. jauh. Tapi mereka bilang, Gini. Nggak usah kita bilang ngeles atau apa. Oke, Kita tunjukkan aja. Oke. Kita tunjukkan aja data. Jawab aja. Kita tunjukkan data saja. Iya, mereka bilang itu betul. Itu bukan Harun yang di Musa itu. Maksudnya mereka hanya menyebutkan Iya, aja. Pak. Karena Iya, itu nama besar gitu. Kayak seperti Iya, panggilan iya. aja. Bro Erwin. Tapi yang saya bilang, Maria itu nggak ada Kita punya udah saudara habiskan dan laki waktu udah tanpa titik menjawab itu. ini. Iya, Pak. Mengerti kita maksudnya Bapak itu. Ini ada Pak Duran ini. Bro Duran. Ya, Pak Erban. Coba. Sama begini loh. Ya, di dalam Quran, Maria disebut saudara perempuan Harun. Ya, itu jelas-jelas saudara perempuannya itu. Dan juga disebut binti Imron. Tahu nggak artinya binti? Tahu nggak artinya binti? Ibu Sofia itu bertanya kepada siapa? Ibu Sofia itu bertanya kepada siapa? Saya tanya semua yang ada di sini. Oh ya, silakan jawab yang lain. Saya diam aja. Tadi kan ada muslimnya tuh. Ini ada Pak Oh iya, saya Darmawan. Muslim. Saya Muslim. Halo. Ya, kamu tahu nggak Buka artinya ayatnya binti dulu itu lah. apa? Ali Imran lah. Halo. Bentar, aku lagi buka laptop nih. Beri kesempatan kepada yang mau menjawab. Tahu binti. Ya anak perempuan. Ya sudah. Nah, Imron anaknya 3 di dalam Quranmu. Harun, Musa, sama Maryam. Jadi sudah jelas di situ, ya. Kemudian di dalam tafsir, di dalam hadis-hadismu juga sudah dijelaskan tuh, ya. Kab al-Ahbar juga datang, orang Najran juga berkata, kok kamu bisa melafalkan Maryam itu saudara perempuan Harun? Padahal jarak antara
Maryam dengan Isa itu ratusan tahun. Lebih tepatnya sih sekitar, siapa tuh yang halo-halo? Sebentar Pak Dharma. Coba baca dong hadisnya. Yang di riwayat Muslim yang saya minta. Coba. Jangan cuma disebut saja. Sesungguhnya. Saya sudah bikin videonya, Pak. Saya sudah bikin video lengkap mengenai kesalahan sejarah. Sesungguhnya. Bentar, saya lagi bukakan. Saya lagi buka komputer ya. Nah. Ilmu kamu di komputer berarti. Apa? Saudara sesungguhnya. Oh, ilmu saya bukan di komputer. Bapak punya komputer nggak? Kayak saya. Sesungguhnya. Enggak, saya tanya. Bapak mengatakan ilmu saya di komputer. Bapak punya laptop nggak? Bapak punya bukti sama saya nggak? Apa Bapak cuma ngomong doang? Saya pernah lihat debat Ibu dengan Ustaz Alwan. Saya tanya, Bapak mampu membeli laptop apa tidak? Saya pernah lihat. Wah, benci banget. Pertanyaan saya bukan pernah lihat. Pertanyaan saya, Bapak mampu membeli komputer apa laptop atau tidak? Mampu. Terus apa kaitannya dengan diskusi kita? Apa kaitannya Bapak mengatakan ilmu saya di laptop? Iya, karena Ibu tadi bilang, tunggu saya mau buka komputer. Oh iya, kenapa? Karena saya tidak pernah bicara seperti Bapak. Ilmunya ketinggalan di laptop. Bukan Pak, saya tidak pernah. Bagaimana mau share bro? Kalau Bapak, data-data yang ada kami simpan juga di laptop atau Bapak jangan begitu. Ilmunya ini di laptop. Ahmad Kainama tuh ilmunya di Google Translate, kamu tahu nggak? Kalian tahu ya, Kejadian 1 ayat 1, Elohim, Bereshit bara Elohim eta Jamayim ve'et ha'eretz. Kalian Google Translate. Apa itu? Allah. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya Ahmad Kainama itu ada di Google Translate, Pak. Sekarang saya tanya, menurut Anda, orang yang ilmunya ada di Google Translate, pantaskah mendapat penghargaan kristologi dan mengajar di dalam masjid? Udah terlalu jauh. Enggak. Mungkin pertama kali ketemu sama saya, Anda sudah menghina saya. Saya tanya, Ustadz Ahmad Kainama yang kamu bangga-banggakan mendapat kristologi, pantaskah dia mengajar dengan Google Translate? Fokus. Pak Herben, dia udah menghina duluan Pak Bu Sofi. Karena laptop itu buat data. Jadi gini sebentar. Kita calling down dulu bentar ya. Jadi gini. Malam. Oke, saya minta maaf. Saya minta maaf. Gini bro, Zainal. Minta maaf itu diterima. Jangan lagi ngomong seperti itu di depan saya. Oke. Jadi gini, Bu Sofi kalau sudah selesai nanti laptopnya, Ibu Sofi akan jelaskan. Nanti masuk ke laptop sebentar. Ya, ditunggu ya, Bro Zainal ya. Supaya nanti supaya kita diskusinya tidak bentur-benturan ya. Jadi Ibu Sofi lagi siapkan. Bro Duran bisa nggak Bro meluruskan hal tadi? Ya, siapa sih namanya? Siapa dulu? Pak Jainal Arifin, ya. Jainal. Oke, Pak Jainal. Harun sama Musa itu saudara apa enggak? Saudara. Musa punya saudara perempuan enggak? Bertanya ke saya tidak tahu, saya kurang tahu. Oh, berarti Bapak nggak pernah baca Quran Bapak. Quran Bapak bilang Musa punya saudara perempuan, Pak. Oh iya benar, ada saudara perempuannya. Okay. Benar, saya pernah. Ya. Baru saya ingat. Ya, oke. Oke. Maryam binti Imron, Musa bin Imron dan Harun bin Imron. Menurut Bapak, ini Imronnya sama atau beda, Pak? Bapaknya Imron. Maksudnya bapaknya beda atau sama gitu? Iya. Musa beda. Itu beda. Bedanya di mana, Pak? Ya beda. Ada Imron yang lain yang ditulis di dalam Quran? Ada Imronnya itu anaknya bapaknya Siti Maryam. Bapaknya Maryam Imron, bapaknya Musa Imron juga, Pak. Bapaknya Musa Imron. Halo. Iya. Nah, kalau itu saya tidak tahu. Coba yang muslim yang lain silakan jawab. Yang saya jawab ini berdasarkan malam. Yang saya jawab berdasarkan dulu, hadis dari riwayat Muslim bahwa isu saya juga ada pegang sebenarnya. Saya pegang riwayat. Saya dulu, Bu. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Ya udah Bapak bicara. Jadi isu ini bukan isu yang baru, ini isu yang sudah lama.
Isu yang sudah lama dan dijawab sendiri oleh Rasulullah SAW. Dijawab sendiri. Dan itu tercatat dalam hadis riwayat Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepadaku, kalian membaca Quran. Wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup sebelum selama sekian dan sekian tahun. Ketika bertemu Rasulullah SAW, aku tanyakan hal itu. Dan beliau menjawab, beliau ini di sini maksudnya Rasulullah. Muhammad. Sesungguhnya mereka biasa menamakan anak mereka dengan nama Nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Itu jawaban Ceritanya nggak Rasulullah. lengkap, Bapak keliru. Itu jawaban Rasulullah. Yang Bagaimana? pertama gini, Pak, ya. ceritanya seperti itu ya. Yang pertama Ka'ab al-Ahbar itu datang, dia ngomong sama Aisyah. Kemudian Aisyah membenarkan itu. Dia sampai syok. Aisyah mengatakan kamu bohong. Aisyah syok. Jadi Aisyah ngerti apa yang dikatakan Ka'ab al-Ahbar itu betul. Ya, Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jarak antara Isa dengan Maryam saudara perempuan Harun itu 600 tahun waktu itu. Ka'ab al-Ahbar ngomong begitu. Aisyah mengatakan kamu bohong. Kemudian ketika nabimu pulang, Aisyah mengatakan kepada nabimu, kok tadi ada orang ngomong begini-begini? Terus nabimu begini, oh iya itu memang dipanggil menurut nama nenek moyangnya. Yang pertama Maryam ibu Yesus, kalau memang Isa itu adalah Yesus ya yang kita samakan dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab kita. Nenek moyangnya itu bukan Lewi, bukanlah Harun, itu keliru lagi. Ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya dinamakan soal nenek moyangnya. Sebutan satu-satunya yang dikatakan anak Daud itu merujuk kepada Mesias. Halo. Jadi gelar Yesus sebagai anak Daud itu merujuk kepada kemesiasannya yang adalah atau keturunan Daud, bukan saudara laki Daud. Nggak pernah ada yang dipanggil saudara, ya kayak lu misalnya nggak pernah lu dipanggil saudaranya Hitler misalnya. Ya, apalagi saudaranya siapa misalnya, Gajah Mada misalnya gitu. Ya, nggak pernah. Saudara perempuan itu jelas saudara perempuan. Ya, apakah itu sepupu, apakah itu saudara kandung. Tapi yang pasti pada zaman yang sama. Dan bukti yang lebih jelas lagi, ketika di dalam Qur'anmu, Allahmu mengatakan bahwa Injil itu ada pada zaman Musa. Jadi di dalam pikiran nabimu pada waktu itu, pamannya dikasih kitab Taurat, si Musa. Ponakannya dikasih kitab Injil, yaitu Isa. Ya. Itu bukti jelas. Jadi anakronisme, ketidakcocokan dengan timeline sejarah itu banyak sekali. Itu fi'il madi di sana, Ibu. Kamu bahkan artinya harus kata kerja. Halo. Fi'il madi di sana. Bahkan sebentar aku Injil itu fi'il madi di mana diceritakan. Sebentar satu-satu. Sebentar ya. Boleh. Jadi Jenol, 15%. HP ku tinggal 15%. Jadi ya memang Muslim kalau sama saya tuh selalu kalau nggak hilang sinyal, HP-nya baterainya drop. Selamat menyenangkan diri. Selalu gitu malam. Memang saya bangga, Pak. Anda tahu apa itu fi'il madi? Ya. Nggak usah ke sana dulu. Tidak tahu. Blunder mengenai masalah saudara perempuan Harun. Injil ada di zaman Nabi Musa. Blunder mengenai saudara perempuan Harun, ya, dan anaknya Imron itu merupakan blunder 1400 tahun yang harusnya sudah diketahui oleh Muslim bahwa ini adalah anakronisme kesalahan sejarah. Jadi Muhammad itu bingung antara Miriam, kakak daripada Musa dan Harun, dengan Miriam daripada ibu Yesus. Ya, kakak perempuan Harun dan Musa itu adalah seorang nabiah bernama Miriam. Ya. Dan itu bukanlah Maryam ibu Yesus atau ibu Isa. Kembali ke hadis saat Mughirah. Jadi jelas kembali. ini membuktikan anakronisme sejarah terbesar, General. membuktikan Quran bukanlah firman daripada Tuhan yang sejati. Oke, mungkin Ibu Sofi kita bahkan di dalam tafsir, ya dikatakan Imron. Ini kamu tahu nggak istrinya siapa? Hana. Hana yang adalah ibu ibunya Maryam. Padahal Hana itu adalah suaminya adalah namanya Eliakim. Ya, di dalam Lukas 3. Jadi ini anakronisme, ya. Imron itu istrinya adalah Yokebed, bukan Hana. Jadi jelas di dalam tafsir cendekiawan Muslim sendiri, ini merupakan satu anakronisme kesalahan sejarah.
Ya makanya saya sarankan kamu membaca bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah. Lihat Yohanes Quran bukanlah 19:25. kitab Di sana sejarah. saudari Maria Ya. adalah Maria. Kan tidak masuk di akal. Bahkan Lihat di Yohanes dalam 19:25. Quranmu Allah Halo. mengatakan Halo. Injil itu ada pada zaman Musa. Jangan dimut Jadi dulu, omnya jangan dikasih dimut, kitab jangan Taurat, dimut ponakannya saya. dikasih kitab Injil. Dia Halo. Ya. emak-emak halo. benar ini. Emak-emak, coba dengar. Bukan hanya emak-emak. Maria, dengar Bukan hanya emak-emak. dengar saya. Ya, sekarang bukan Dengar hanya saya, emak-emak. dengar Kamu saya. dengarkan saya. Gantian Kamu bicara. dengarkan dari tadi saya. lama sekali bicara. Kamu segera sadar. Kamu segera sadar Kamu dari bahwa tadi apa lama yang sekali kamu bicara. percayai Kamu itu dari adalah tadi lama sekali keliru. bicara. Ya, apa yang kamu percaya itu adalah keliru dan kebohongan selama 1400 tahun. Kamu Segera yang sadar keliru dan kebohongan kamu. Karena kamu Sorry, mengikuti sebagian- saya lahir sebagian- baru, saya penuh dengan Roh ilmu Kudus, kamu nggak di seperti laptop kamu. kalau begitu. Ya, saya nggak seperti kamu sebentar. yang ilmunya ketinggalan kececer di mana-mana. Oke, sebentar ya. Jadi kamu harus segera sadar, Pare. Erben, Kamu harus Pak segera Erben. sadar, Pare. Coba gantian Oke, bahwa bahwa Erben, apa yang kamu saya percaya tahu, Pak itu Erben. keliru, Pak Erben, saya anakronisme, tahu. Saya kesalahan sudah sejarah. 15%, sudah 13% mungkin sekarang HP-ku. Gini. Ibu Sofi. Kayaknya segera menghilang dia. Ini memang. saya pakai Udah kabur headset. dia. Enggak, Iya. saya tidak akan Oke. kabur. Ya, segera kabur, segera kabur. Ilmu Anda Segera itu kabur dimakan dia. saya. Sambil Bro, charge Jainal. HP-nya, bro. Bro Begini. Gini. Begini, Bu, Pak Erben. Sebentar. Sebentar. Aku ngomong dulu dong. Baik. Bro Jainal, tolong bro berikan data-datanya bro untuk membuktikan apa yang bro sampaikan. Bisa di chat linknya atau hadisnya di mana, nanti kita bisa cari hadis mana, Bang. Ya, coba Anda Halo. buka gimana ya? Kalian nunggu Bro Erben bisa bicara sebentar. Buka di Udah cukup dulu Pak, cukup supaya Aduh. fokus. Iya, nanya itu hanya Iya. 1 detik aja, Erben. Ya udah Bapak aja moderator Coba Pak. lihat. Udah. Ya udah. Halo. Coba buka di umma.id. Di sana ada dijelaskan tentang Harun saudara Maryam dengan hadisnya. Oke Pak, sekarang gini Saya aja tidak Pak. tahu caranya Halo, share screen, saya tidak tahu. Betul. Kalau saya tahu Ya. cara untuk share screen, saya akan share screen. Bagaimana tuh caranya? Musa bin Imron. Pak, hadis berapa? Gitu loh. Nanti dibuka Nggak, sama Pak Erben. Jadi begini, Bentar. hadis riwayat Halo, Muslim. bentar dong. Ya, terus hadis riwayat Muslim terus. Ya nomornya saya tidak tahu. Di sini tidak tahu nomornya. Malam. Ya. Jadi gini Pak Jainal. Ya. Kalau Pak Jainal tidak tahu datanya, tapi Pak Jainal ngomong, ya kami pun pusing menghadapi Bapak. Tapi kalau Bapak ada data, nanti kawan-kawan. Nanti lah, lain kali saya. Ya. Tidak. Jadi bentar dulu, selesai dulu satu-satu. Baik. Jadi gini, kalau Bapak bicara ada datanya, maka kita uji data itu. Nanti Ibu Sofi akan menunjukkan data, Bro Duran akan menunjukkan data, maka nanti akan tersaji data yang bisa. Bro pun dapat data terbaru, kita pun dapat terbaru gitu ya. Para pemirsa juga dapat terbaru gitu. Jadi gini Bro, sebelum Bro bicara panjang kali lebar kali tinggi, Bro cari dulu datanya di mana supaya pasti ya. Kita tunggu ya. Cari. Iya. Oh, iya. Cari dulu. Oke. Sebentar. Silakan Bro Duran. Sambil silakan. menunggu, saya sambil Halo. menunggu. Coba Suara saya ada nggak? buka Yohanes 19. Jelas. Yohanes 19 nomor 25. Pak Jenal. Siapa saudara? Jenal, Siapa Pak saudari Jenal. dari Maria? Jangan lompat dulu Pak. Pak Jenal. Oh iya, harus diberikan perbandingan. Jangan Agar kayak kita Alkitab dulu. membandingkan Musa, mana yang lebih masuk Musa akal. bin Maria Imron. punya saudara Musa Harun bin atau Maria Imron. punya saudari Maria? Pak, gantian Pak, bicaranya Pak. Kan aneh Silakan. kan Pak ya? Jenal. Silakan Bro Duran. Silakan Memang nanti dijelaskan. aneh. Orang salah sejarah kok Quran. Nanti dijelaskan. Silakan. Bro Duran Halo. silakan. Musa bin Imron. Dengerin saya ya. Musa bin Nah, Imron. jangan tanya silsilah ke saya kurang tahu silsilah. Saya hanya menjawab berdasarkan oh. hadisnya itu. Sebentar, saya akan carikan hadisnya. Jadi gini Jangan Pak. tanya silsilah, saya Gini, kurang gini. paham soal silsilah. Saya kasih Bapak tafsirnya dan juga hadisnya Pak ya. Saya kasih 2 loh, bukannya 1 loh. Bro Duran sih kirim linknya, aku yang share, enggak apa-apa. Ya. Domba yang bacakan ya. Bentar ya. Oke. Oh, malam. Ya, selamat malam Pak Darman. Iya. Bentar Pak Darman, nanti ada waktunya Pak Bapak bicara ya. Gantian Pak. Oke. Tapi gini juga Pak. Ini pertama saya kasih hadisnya dulu Pak ya. Yang menyatakan bahwa Musa itu Musa bin Imron. Musa anak Imron. Sebentar ya, saya share. Nanti tafsirnya Pak, dari Ibnu Katsir Pak.
Share sendiri bro atau aku yang share? Tuh, tolong di-share. Oh ya, oke. Aku yang share ya. Gak apa-apa. Oke, ini. Pak Jainal bisa baca? Atau saya yang bacakan Pak Jainal? Iya, coba bacain Pak Irwan. Oke, saya yang bacakan Pak Jainal ya. Kalau bagusnya sebenarnya Bapak yang bacakan, saya hanya share supaya nanti Bapak bisa ini. Tapi kalau Bapak nggak bisa, aku yang baca. Dan telah menceritakan kepada kami, Abdu bin Humaid. Jelasin aja, Pak. Oke. Saya melewati Musa, ini nih. Rasulullah SAW bersabda, saya melewati Musa bin Imran. Pada malam aku ini ya. Pada malam aku diisrakan. Dia adalah seorang laki-laki sawo matang tinggi, gempal, seakan-akan beliau adalah seorang laki-laki dari kaum Syanuah. Dan aku melihat Isa bin Maryam berbadan sedang berwarna merah dan putih. Rambutnya terurai. Lalu diperlihatkan kepadaku Malik, malaikat penjaga neraka dan Dajjal. Dalam beberapa ayat yang mana Allah hanya menunjukkan kepadanya, sehingga kalian tidak ragu-ragu dalam bertemu dengannya. Perawi berkata, Qatadah menafsirkannya bahwa Nabi Allah SAW sungguh telah bertemu Musa. Jelas di sini dikatakan, saya melewati Musa bin Imran. Apa mau disampaikan dari sini, Bro Duran? Halo, Bro Duran. Halo, ya. Pak, di hadis ini dikatakan Musa bin Imran. Musa punya saudara perempuan. Lalu Harun pun namanya pasti dong Harun bin Imran, Pak. Musa bin Imran, Harun bin Imran, wahai saudara perempuan Harun Maryam binti Imran. Mau kabur kemana lagi, Pak? Gak bisa. Anda mau kabur kemana lagi? Tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan Musa bin Imran, Pak. Sebentar ya. Ada yang bisa nggak? Al-Waqiah ayat 40. Tafsir? Ada yang punya tafsir? Ibnu Katsir. Soalnya punya saya internetnya lagi ngaco nih. Tafsir apa ini? Tafsir? Ibnu Katsir. Pokoknya kalau nggak gini ya, buka Quranu.com. Cari surah 56 ayat 40. Lihat di Ibnu Katsirnya bicara apa. Ibnu Katsir pun bilang Musa bin Imran. Gitu loh, Pak. Oh, udah ada yang share ya? Oh, ini. Surah berapa, Bro? Oh, Bro, itu bisa, Bro. 56 ayat 40. Surah 56 ayat 40. Di situ dikatakan juga, Pak, akhirnya lewatlah di hadapan beliau Musa ibnu Imran. Kan ada tuh, di situ kan ada tafsirnya tuh, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di bawah kan ada tuh tafsir Ibnu Katsir di bawahnya. Al-Waqiah ayat 40, di bawahnya kan ada tafsir Kemenak, tafsir Al-Jalalain sama tafsir Ibnu Katsir. Nah, buka tafsir Ibnu Katsirnya. Di situ juga Ibnu Katsir mengutip Pak hal yang sama. Musa bin Imran. Harun bin Imran. Maryam binti Imran. Iya, wahai saudara perempuan Harun, Maryam binti Imran. Apa ada Imran yang lain yang tercatat di dalam Quran selain Imran yang ini nih? Bapak mengutip, Pak Jainal mengutip hadis, memang benar Pak, ada hadis itu. Tetapi pada saat itu, Muhammad Nabi Bapak ketahuan Pak. Dia salah silsilah. Maka itu dikoreksi. Maka itu dikoreksi sama orang Yahudi. Ini selisihnya jauh banget. Lalu dia beralibi Pak. Dengan mengatakan, oh biasa orang Yahudi memanggil anak gadisnya dengan sebutan orang suci zaman dulu.
Mana ada seperti itu. Padahal Harun nggak suci ya. Harun kan yang buat lembu emas ya nggak? Iya. Ada nggak contohnya seperti yang dia katakan? Halo. Ya. Oke, sekarang mungkin begini supaya nanti dipikir mereka hanya kita yang ngomong. Silakan dulu Pak Darman sama Pak Jainal memberikan ibaratnya sanggahan dengan data terhadap apa yang ditunjukkan sampaikan Ibu Sofi sama Bro Duran tadi. Silakan Belum Pak sampai Darman. belum share screen. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Dianggap aja apa yang Ibu sampaikan tadi udah data bagi Ibu itu. Silakan. Oh ya silakan. Silakan. Bisa dengar kah? Iya, sangat terdengar. Iya, terdengar. Kalau yang saya baca, Imron yang ada di zaman Nabi Musa itu Imron bin Qoid. Coba silakan Pak Darman. Imron bin Qoid. Pak, ini Iya, lagi kalau- gilirannya Pak Darman. Baterai Bapak dicas dulu sono. Oke, enggak. Saya lagi pakai headset. Kalau cas pakai headset berbahaya. Ya, Bapak keluarkan dalil ada nama Imron bin Qoid itu bapaknya Musa, Pak. Udah simple, Pak. Sama saya sih simple. Iya, silakan Qoid bukan Bro. saudaranya Mokat. Imron bin Qoid. Ya, artinya gini Pak Jainul, kita sangat menghargai Bapak dalam diskusi di sini, tapi yang kita rindukan Bapak berbicara seiring, seirama dan senada dengan datanya Bapak itu, Pak. Tapi kalau Bapak hanya bicara, ya saya juga bisa hanya bicara kan. Coba dong, gue pengen tahu Imron bin Qoid. Iya, mungkin Imron bin Qoid itu pun Pak, silakan. Ya, dari bawa datanya datanya. dari mana? Imron bin Qoid. Kalau Bapak ibaratnya tidak bisa share, Bapak sebutkan aja. Atau kalau Bapak ibaratnya nggak bisa ini, kopikan linknya, saya share Pak, saya bantu Bapak, silakan.